Di sini kita mau bahas tentang program JKN khususnya terkait kanal layanan non tatap muka. Nah, oh iya, kita harus melihat ke sana. Oh iya, Jadi buat sobat JKN, siapa tahu ada yang mau bertanya terkait program JKN apa saja. Mungkin misalnya, Kak, tidak aktif kartuku, saya bisa cek di mana? Kak, ada tunggakanku, saya bisa cek di mana? Boleh tanya-tanya langsung di kolom komentar. betul. Nah, Mungkin banyak yang belum tahu ini Mbak Dewi. apa itu Kak Rere? Eh, Mungkin orang merasa itu kalau mau ngurus BPJS harus pergi ke kantor. Iya sih. Enggak ya. Jadi teman-teman sekarang itu BPJS Kesehatan itu punya kanal layanan non tatap muka namanya. Salah satunya itu ada Pandawa Mobile JKN. Jadi sambil rebahan di rumah juga kita bisa kok ngurus BPJS Kesehatan. Betul banget. Tuh Indah Fajrina, mau tanya dong. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh sekali Boleh komen ya. di bawah, nanti kita bisa bantu jawab. Nih ada pertanyaan Kak dari Kakak Resti Safar. Kak, kalau Pandawa dihubungi itu aktif 24 jam ya. Bagaimana Kak Riri? Oke, jadi teman-teman untuk Pandawa, eh, ini sebelum saya jawab nih Kak Resti, udah tahu belum kepanjangannya Pandawa itu apa? Jadi jadi Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WA ya, di mana kita melakukan pelayanan administrasi itu via WhatsApp. Nah, kalau untuk jam layanan Pandawa itu 24 jam bisa diakses teman-teman. Dan jam operasionalnya itu setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 17.00 WIB. Jadi kalau teman-teman mengakses Pandawa itu nomornya itu ini ya ada di atas di 08118165 165. Jadi 24 jam kok bisa. Kak Riri, ngomong-ngomong soal Pandawa, pasti banyak yang bertanya, apa sebenarnya Pandawa itu kita bisa ngapain? Kita bisa urus apa di Pandawa? Terus apa-apa saja fiturnya di Pandawa. Nah, boleh mungkin Kak Riri jelaskan fiturnya apa saja? Oke deh. Banyak maunya sih Mbak. Ya, demi menginfokan kepada peserta Oke. Kak, edukasi toh. Oke deh, jadi ini demi Sobat JKN ya, bukan demi Mbak Dewi. Nah jadi teman-teman, Pandawa itu kalau kita akses sekarang itu fiturnya ada tiga jenis layanan yang bisa kita akses. Yang pertama itu pelayanan administrasi, informasi, dan juga pengaduan. Administrasi itu banyak sekali yang bisa dilayani di Pandawa. Salah satunya itu ada pendaftaran baru, kemudian penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, perubahan data, perubahan vaskes, kemudian reaktivasi, perubahan kelas. Jadi banyak sekali. Jadi kurang lebih sama dengan pelayanan yang bisa dilayani di kantor cabang atau di kantor kabupaten. Berarti kita nggak perlu repot-repot antri di kantor cabang. Betul nggak? Yang saya bilang tuh kita bisa sambil rebahan. Kita mau urus BPJS bisa sambil rebahan. Silahkan chat WA-nya, udah bisa tuh selesai. Terus ini Kak, kalau misal ini kan ada 3 ini logonya di sini nih ada Care Center 165, ada Pandawa, ada Mobile JKN. Mobile JKN dulu. Kira-kira di Mobile JKN itu apa bedanya sama Pandawa? Apa yang ada di Mobile JKN yang tidak ada di Pandawa? Mungkin boleh Kak Riri. Sambil saya baca-baca komentarnya kakak-kakak yang sudah join. Jadi apa bedanya ya? Mungkin dia beda di pelayanannya ya, apa aja yang bisa diakses. Jadi sebenarnya kalau untuk di Pandawa yang singkatannya aja tuh kayak pelayanan administrasi. Jadi sebenarnya kalau untuk di Pandawa memang dia lebih banyak yang bisa diakses. Nah, untuk Mobile JKN ini kan aplikasi dari BPJS Kesehatan. Nah, di Mobile JKN itu pernah dengar antrian online nggak? Iya, sering. Ya. Apa itu, Kak? Jadi sekarang ada yang belum dengar. Untuk mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, sekarang kan kita itu sudah pakai antrian online ya teman-teman. Nah jadi di Mobile JKN itu ada menu ambil antrian online. Nah jadi di Pandawa kita bisa urus administrasi, di Mobile JKN itu kita bisa melakukan pengambilan nomor antrian, penggunaan kartu digital,
karena sekarang itu sudah tidak ada lagi pencetakan kartu secara fisik. Kemudian pengecekan status kepesertaan setiap harinya, misal mungkin ini aktif nggak sih BPJS-nya atau enggak. Kalau di Pandawa itu dia kurang lebih pelayanan sama dengan yang ada di kantor cabang atau di kantor kabupaten. Gitu. Kak, ini ada tuh yang komen dari Kakak Rina Abdullah. Yang ini nih kakak admin yang selalu kirim WA kalau lambat dibayar BPJS. Makasih selalu ingatkan Kak. Siap, sama-sama, betul sekali. Jadi kita juga untuk peserta teman-teman peserta JKN yang mungkin ada tunggakan, tentu itu kita ingatkan buat bayar tunggakannya. Ada. Tahu nggak nama petugasnya? Tahu nggak nama petugasnya? Jadi di BPJS Kesehatan itu teman-teman ada namanya telecollecting. Ya, jadi teman-teman dari telecollecting yang bertugas untuk menginfokan sobat-sobat JKN yang masih memiliki tagihan, diingatkan bahwa silakan dibayarkan tunggakannya. Betul, supaya kita tidak lupa kalau kita punya tunggakan. Ada nih Kak Dewi dari Li apa nih? Kalau Sabtu buka nggak kantor BPJS-nya kan? Mohon maaf. Enggak dong. Enggak dong, kita hari Sabtu libur. Libur ya. Jadi jam operasional kantor cabang BPJS Kesehatan itu di hari Senin sampai hari Jumat. Loketnya buka di jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau kakak-kakak semisal ada kendala, amit-amit ya di hari libur, di weekend, nah itu kita bisa akses kanal layanan non tatap muka yang ada di bawah ini, di atas ini, sorry. Nih ada Mobile JKN Care Center 165, ada Mobile JKN Pandawa di 081 8165 165. Jadi biar kita nggak datang ke kantor cabang, kantor kabupaten, bisa akses lewat HP. Ya. Tinggal scroll, chat. Ini banyak yang bertanya, Kak mau tanya dong kakak, dari D Pratama, boleh silahkan. Ini juga tadi Kakak Indah. Kak Nurdi. Kak, kalau saya peserta dari Bandung bisa berobat di Parepare. Bagaimana Kak Riri? Waduh. Orang Bandung ini di Parepare. Kayaknya orang Bandung. Saya curiganya nih orang Sunda nggak sih? Nama-namanya nama Bandung Sunda. well. Oke, jadi Kak Riri jawab tahu Kak Riri? Kak Nurdi, kalau peserta dari Bandung bisa berobat di Parepare. Jadi sesuai ketentuan ya kakak-kakak, sobat JKN, peserta jaminan kesehatan itu selama status kepesertaannya aktif, itu bisa digunakan se-Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Dari Merauke sampai Sabang. Jadi bukan Bandung Parepare, Sabang sampai Merauke. Betul. Bisa. Jadi sesuai ketentuan, jika mungkin keluhan sakitnya itu bukan indikasi gawat darurat, Kak Nurdi, Kak Nurdi boleh akses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat 1 yang setara puskesmas, klinik utama, klinik Pratama, dan juga dokter perorangan. Ini kayaknya Kak Riri nervous deh. Banyak yang komen kakak cantik. Terima kasih teman-teman. Saya cenut-cenut. Gitu ya Kak Nurdi. Kak, ada yang bertanya dari Kakak Elvira Yuli. Kak, bagaimana kalau mau turun kelas perawatan? Bisakah lewat online? Waduh, pertanyaannya bagus sekali Kak Elvira. Iya, saya tunggu. Oke, jadi Kak Elvira, perubahan kelas itu bisa dilakukan online maupun offline. Bisa lewat aplikasi Mobile JKN di menu perubahan data peserta. Kemudian lewat Pandawa juga udah bisa loh Kak. Jadi nggak usah datang ke kantor deh. Betul. Ini saya coba kasih lihatkan contoh aplikasi Mobile JKN ya teman-teman. Siapa tahu ada yang belum tahu bagaimana bentuknya itu aplikasi Mobile JKN. Kan saya buka dulu aplikasiku. Nah, tereng. Bentar enggak. Ini namanya aplikasi Mobile JKN. Tuh, banyak fitur di dalamnya. Teman-teman bisa akses ini semua. Pertanyaannya apa ini? Tunggu sebentar, kita scroll pertanyaan di. Iya. Banyak sekali ini pertanyaan Kak Riri. Halo teman-teman, ada 284 yang bergabung. 63 orang
Mhm. Selamat datang, selamat bergabung. Kalau ada mau tanya-tanya soal program JKN boleh Boleh drop ya. komentar ya. Nanti kita baca satu-satu sebisanya. Cantik banget sih, makasih. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini dari mana ini tadi yang pertama? Dari awal dulu. Oh ini nih, Indah. Ini tahu dari Kakak Indah Fajrina. Kakak cantik. Yeah. Bagaimana cara ganti nomor HP di mobil JKN? Wow, cara ganti nomor HP di mobil JKN bisa kah? Bisa dong. Gimana caranya Kak Aku Riri? sih nggak Spill dong. Oke, Kak Indah Fajrina. Ih, saya curiga ini Kak Indah Fajrina orangnya cantik, nah. Mau sih? Oke, untuk Kak Indah, lewat Mobile JKN bisa banget Kak. Jadi untuk saat ini yang bisa diakomodir oleh aplikasi Mobile JKN yang pertama, penambahan peserta untuk peserta PPPU. Kemudian update nomor handphone, update email, dan perubahan hak kelas perawatan. Jadi bisa. Oh, Bisa wow, dong, mantap. bisa banget ya. Jadi kalau mau ubah nomor handphone gak usah ke kantor. Panas, Ini panas, capek. Mager ndak sih? Apalagi Gen Z yang mager kemana-mana. Tuh, Kamu Gen Z ya? Iya, saya Gen Z. Oke, lanjut. Bagaimana kalau mau cek nomor HP kamu? Aduh, gimana ya? Mending cek nomor ini bisa aja Kak, yang di 081 18165 165. Tapi Cek salam di kenal sini. ya untuk Kak Dimas 6. Orang Mas Jawa 6. kayaknya. Dari Kakak De Pratama, mau berobat tapi belum pindah vaskes, bisa nggak Kakak? Oke, Kak De Pratama. Jadi tadi ketentuannya sama ya sama pertanyaannya tadi Kak Nurdi. Iya. Jadi kalau untuk penggunaan jadi yang berlaku untuk 3 kali dalam sebulan itu kalau lagi di luar domisili Kak De Pratama. Tetapi kalau semisal masih di wilayah vaskesnya, semisal nih Kak De Pratama orang apa sih? Orang mana sih? Orang Pinrang, orang Sidrap. Misal nih orang Sidrap, vaskesnya terdaftar di Sidrap. Kalau masih di wilayah Sidrap, jadi Kak De Pratama itu wajibnya berobat di vaskes terdaftar. Tetapi kalau lagi di luar Sidrap, itu boleh digunakan maksimal 3 kali pelayanan ya Kak De Pratama. Oh, 3 kali Kak, Iya. 3 kali. Kalau semisal memang hanya berkunjung, tetapi kalau semisal mungkin sudah domisili di sana, silahkan boleh dilakukan perubahan vaskes melalui Mobile JKN atau di Pandawa. Oke, case close. Oke. Ada lanjut. dari Kakak Kyungri. Kakak, bisakah bayar tunggakan dicicil? Wah. Dari tadi yang nanya ini soal vaskes. Nah, ini sekarang Tunggakan. Iuran ini Kak Riri, gimana? Menarik, Boleh menarik, kah? menarik, Boleh menarik. kah? Bisakah dicicil? Bisa teman-teman. Mohon penjelasannya suhu. Iya, jadi sekarang tuh bukan cuma motor yang bisa dicicil. Oh wow. Tunggakan BPJS Kesehatan juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi untuk BPJS Kesehatan sendiri itu kami punya program namanya Rehab. Tahu nggak? Tahu. Apa? Saya tahu, teman-teman tahu enggak? Kalau enggak, coba Kak Riri jelaskan. Rencana pembayaran bertahap. Nah, bertahap. jadi teman-teman, sobat JKN yang memiliki tunggakan iuran di atas 4 bulan itu bisa mendaftarkan diri sebagai peserta rehab. Cara daftarnya gimana Kak Dewi? Tahu nggak? Saya tahu setengah-setengah. Coba Kak Riri. Lanjut. Oke deh. Jadi kalau Mainkan. untuk pendaftaran rehab itu bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN ya Kak. Di Mobile JKN melalui Care Center 165 dan boleh langsung datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten. Betul sekali. Kita baca-baca lagi komentar yang ada ya Kak Riri. Ini ramai sekali, ini banyak sekali komentar. Aduh. Oh ya teman-teman, siapa dulu coba absen? Siapa yang dari Parepare? Ada yang dari Parepare? Ada yang dari atau dari Sidrap? Atau dari Sengkang? Sengkang? Atau dari Baru mungkin? Ada yang dari Lumpue, Sumpang, Baju Kiki? Baju Kiki. Nah, saya tinggal di Baju Kiki. Ini, Ayo lanjut. gimana caranya? Bahagiain kamu. Dengan rutin bayar iuran itu sudah bisa membuat kami bahagia. Oke. Jadi rutin kayak bayar iuran tak biar saya sama Kak Riri bahagia. Insya Allah. Masya Allah. Ini ada dari Kakak just_n1nin. Kakak, jadwal BPJS keliling hari apa saja? Wah, sepertinya dia sering sekali ikut. Pernah mungkin ikut ya BPJS keliling. BPJS keliling. Adakah jadwalnya BPJS keliling? Coba di-spill dulu dong Kak Riri.
Kalau BPJS Keliling sebenarnya ada ya setiap bulan, jadi khusus Setiap bulan guys. ya, jadi memang untuk BPJS Kesehatan mohon maaf, BPJS Kesehatan itu ada kegiatan BPJS Keliling. Keliling. Jadi itu salah satu karena layanan tatap muka ya teman-teman, di mana kami yang mendatangi teman-teman. Kalau untuk jadwal sebenarnya itu tergantung KC masing-masing. Kalau untuk pare-pare sendiri itu setiap bulan ada. Wow, Dan pengen ya. iya dong. Mantap. Ini kan demi Sobat JKN. Iya, mengedukasi ya peserta Betul. JKN di luar sana. Jadi teman-teman udah tahu belum wilayah kerjanya KC Pare-Pare itu di mana saja? Luas. Jadi untuk KC Pare-Pare itu wilayah kerjanya Pare-Pare, Sidrap, Pinrang, dan Baru. Jadi untuk jadwal BPJS Keliling itu dalam 1 bulannya itu semuanya ada. Untuk Pare-Pare dari Nias sampai Pulau Rote. Iya betul, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote semua sudah bisa mengakses layanan kesehatan dengan program JKN. Dari Kakak Nurdi nih, Kak Riri. Terima kasih Kakak jawabannya, semoga sehat selalu. Surga Ki. Matur nuhun. Matur nuhun. Kak Nurdi. Semoga betah di Pare-Pare ya. Pindahin aja Vaskesnya Mas Nurdi ke Iya. Pare-Pare. Iya betul. Ini dari Tati 77. Mau tanya cantik, bagaimana kalau menunggak iuran? Bolehkah diputihkan? Waduh. Diputihkan saya mau Kayak putih. muka Iya. diputihkan. Bagaimana Kak Riri? Bolehkah diputihkan kalau ada tunggakan? Oke, baik. Jadi sebenarnya ini Mbak Dewi, ini yang banyak sekali sebenarnya peserta datang. Kenapa itu peserta? Iya, karena selama ini kalau di loket itu selalu ada info-info terkait adanya pemutihan untuk tunggakan. Jadi Sobat JKN, ketentuan untuk tunggakan bagi peserta jaminan kesehatan sesuai dengan Perpres ya, BPJS Kesehatan itu hanya wajib menagihkan tunggakan sebanyak 24 bulan atau 2 tahun aja. Wow. Nah, jadi sebenarnya istilah diputihkan itu tidak ada. Yang ada itu sesuai ketentuan. Jadi kalau teman-teman atau Sobat JKN mungkin nunggaknya sudah lumayan lama, ada 3 tahun, 5 tahun, Iya 10 nih tahun. kayak ini dari Kakak Hans Joni. Iya, saya 3 tahun nih menunggak iurannya kodok. Kalau 3 tahun tahu boleh Kak diputihkan. Kak Hans Joni yang ditagihkan itu maksimal hanya 24 bulan saja. Nah, setelah itu sudah tidak ditagihkan lagi. Nanti boleh direhab aja Mas Joni. Hans Joni. Kak Hans Joni. Direhab aja Kak Hans. Jadi nanti boleh sepupunya ya yang nunggak. Iya, sepupunya, iya. sepupu. Jadi kalau diputihkan itu sebenarnya kurang tepat ya teman-teman. Jadi sesuai dengan ketentuan Perpres, tunggakan yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan itu hanya 2 tahun. Aduh kok ngeblur. Iya. Oke. 2 tahun atau 24 bulan. Bulan, iya. Mana tadi Nih. Kak Tatik 77? Aman ya Kak Tatik? Wow, loh-nya sedikit lagi tembus 10.000. Terima kasih. Luar biasa ini antusiasnya teman-teman program Kayak JKN. ini karena ada Mbak Dewi ini banyak sekali fansnya. Mbak Riri kayaknya. Saya juga sebenarnya mau diputihkan. Muka aku, tangan kok mau diputihkan. Ya kalau itu bisa Ji. Apa sih? Racikan. Nih, Ada nih dari Kak Joni sudah terjawab tadi ya, pemutihannya. Kak Benazir. Kak, ada Kak diskon pembayaran iuran? Diskon ini Kak. Kayak Siapa sih yang Ramayana nggak suka diskon? Aduh. Kurang lebih sama ya kayaknya jawabannya Kak Benazir sama pertanyaannya tadi Kak Tatik 77 dan Kak Hans Joni. Untuk tunggakan itu maksimal yang ditagihkan hanya 2 tahun. Jadi semisal tunggakannya belum mungkin sampai 2 tahun, otomatis pasti iurannya akan berjalan terus sampai maksimal 24 bulan. Udah deh rehab aja. Rehab nih. Nih Kak Nurdi lagi nih, aduh. Cicil tunggakan. Saya nyanyi sedikit. Oh iya, oke. Kak Nurdi lagi nih. Kak, tanya lagi, bisakah saya cairkan uang BPJS Kesehatan? Kalau nggak pernah dipakai, gimana itu Kak Riri? Kalau nggak bisa, kok? Saya pikir ini SG yang mencair. Ternyata jadi memang itu Kak Riri. uang BPJS Kesehatan juga ini suka dicairkan. Oke, jadi untuk Kak Nurdi, mungkin masih banyak juga ini beberapa Sobat JKN yang mungkin belum terlalu paham ya terkait
konsep atau tujuan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Apa tuh konsepnya? Dengan gotong royong Gotong royong, semua semua tertolong. tertolong. Jadi Sobat JKN, untuk BPJS Kesehatan itu kami sistemnya gotong royong ya, di mana iuran yang kita bayarkan setiap bulan itu digunakan untuk peserta yang sakit. Jadi kurang lebih mungkin untuk pertanyaan terkait apakah bisa dicairkan kalau misalnya BPJS Kesehatannya tidak pernah digunakan, ini mohon maaf nggak bisa ya Kak Nurdi, karena kami sistemnya gotong royong. Mungkin bisa dicairkan nanti Kak Nurdi di akhirat. Ini bisa jadi amal Betul. jariah maksudnya Amal ya, jariah. amal jariah karena kita membantu peserta yang Sesama. sakit. Betul. Betul. Iuran yang kita bayar membantu peserta JKN yang sedang di rumah sakit dirawat. Begitu. Ini banyak sekali yang komen Kak Riri. Mana ini? Kakak, jelaskan dong denda layanan itu apa? Oke. Denda layanan. Jadi bagaimana itu Kak Riri kalau denda layanan? Denda layanan ya, oke. Saya kena denda Kak kalau bayar ini, kalau telat bayar iuran. Oke. Bagaimana bisa dijelaskan? Jadi terkait untuk denda pelayanan ya Sobat JKN, ini diatur oleh Perpres. Untuk tunggakan atau ketika ada keterlambatan pembayaran iuran melangkahi bulan, maka di bulan berikutnya per tanggal 1 status kepesertaan Sobat JKN itu akan dinonaktifkan sementara. Karena sudah terbaca ada tunggakan Mbak Dewi. Nah, jadi BPJS-nya itu nggak bisa digunakan kalau misalnya kita menunggak. Nah, untuk mengaktifkan kembali agar jaminan kesehatannya bisa digunakan, silahkan lakukan pembayaran tunggakan selama berapa bulan pun kita tidak melakukan pembayaran iuran. Nah, ada nggak nih denda iuran setiap bulan? Nggak ada ya teman-teman Sobat JKN. Jadi di BPJS Kesehatan itu tidak ada sistem denda iuran setiap bulan. Adanya Yang ada denda pelayanan ketika rawat inap di FKRTL atau di rumah sakit. Jadi untuk ketentuannya, ketika telah melakukan pembayaran tunggakan, status kepesertaan Sobat JKN itu otomatis langsung aktif. Nah, kemudian di sistem Sobat JKN akan terbaca yang namanya masa denda pelayanan selama 45 hari. Nah, kalau dalam kurun waktu 45 hari itu mungkin, tapi amit-amit ya, semoga enggak. Dirawat inap di rumah sakit itu baru wajib dikenakan denda iuran. Hitungannya mohon maaf, denda layanan dari rumah sakit. Tahu nggak hitungannya? Kasih tahu dong. Oke, jadi kalau untuk denda layanan di rumah sakit ya teman-teman, itu dia hitungan persen. Dari 5% dari paket inasi, which is apa sih istilahnya, 5% dari biaya perawatan lah di rumah sakit dikali berapa bulan sebelumnya teman-teman menunggak. Maksimal pengalinya itu 12 bulan. Jadi misal nih Mbak Dewi nunggaknya 24 bulan atau 15 bulan, terus kena denda layanan di rumah sakit. Nah, itu hitungannya adalah 5% dikali maksimal 12 bulan. Berarti jumlah dendanya itu belum bisa diketahui ya. Betul. Belum bisa ditentukan langsung segini dendanya, kita harus bayar segini. Betul. Jadi yang menghitungkan itu rumah sakit. Jadi denda layanan itu besarannya tergantung diagnosa dan lamanya kita menunggak. Siap. Nah, jadi jangan nunggak ya. Nggak boleh nunggak teman-teman. Tapi kalau misal saya mau pergi kontrol di FKTP, baru Kak bayar tunggakannya. Bagaimana itu Kak Riri? Boleh dijelaskan? Jadi teman-teman, untuk pembayaran tunggakan setelah dilakukan itu otomatis status kepesertaan kita langsung aktif ya dan bisa langsung digunakan mau di FKTP ataupun FKRTL. Untuk denda pelayanan sendiri itu hanya berlaku ketika kita rawat inap di FKRTL atau di rumah sakit teman-teman. Jadi semisal mungkin teman-teman nih habis bayar tunggakan mau kontrol di FKTP atau rawat jalan di rumah sakit, denda pelayanan tidak berlaku ya. Jadi silahkan digunakan. Siap. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Diniawi. Kira duniawi. Kak, bagaimana ubah nama BPJS anakku? Masih nama bayi di BPJS-nya. Bayi nyonya ini Kak Riri.
Pandawa Kakak, Oh, boleh di Kakak. Pandawa Boleh di ya, Pandawa silahkan. ya Ini nomornya Kakak ada di atas, Kak. Diniawi. Jadi boleh Kakak akses. Ini Pandawa silahkan di save dulu nomornya di WA-nya Kakak Diniawi. Kemudian boleh di chat selamat pagi, siang, sore, pokoknya random aja. Nanti akan dibalas dengan pesan otomatis. Nanti dikasih pilihan di situ. Apa tuh pilihannya? Kakaknya mau akses pelayanan apa? Kan ada 3 tuh, Iya. administrasi, informasi, dan pengaduan. Jadi kalau untuk perubahan data, boleh pilih administrasi, kemudian pilih perubahan identitas ya Kak Diniawi. Nanti untuk selanjutnya boleh di-upload saja berkasnya. Itu namanya. Diniawi. Wih, ada dari Malang, dari Makassar, Halo jauhnya, Malang, dari Makassar. Sabang sampai Ada Jakarta dari loh. Sabang sampai Merauke mana? Itu dari Jakarta. Hai. Baru Salam hadir. kenal Sobat JKN. Jadi teman-teman ini just information. Ini live-nya, programnya akan diadakan setiap hari Kamis. Pukul berapa Kak Riri? 15.30. Setiap hari Kamis, setiap minggu. Jadi kalau misal teman-teman lagi scroll TikTok ini, karena pasti nggak mungkin dong nggak scroll TikTok dalam satu hari. Boleh nanti kita join, kita mau tanya sesuatu, boleh join di live-nya kami di Info JKN Parepare. Jangan lupa di follow ya kakak-kakak, karena selain live kita juga bakal ada konten-konten edukatif terkait program JKN. Kalau misal kita ternyata lagi tidak live nih di hari Senin, Selasa, Rabu sebelum hari Kamis, boleh DM kita soal pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Kita lanjut baca komen dulu. Lanjut. Oh, ada dari Parepare, ada dari Baru, ada dari Bali. Korea jauhnya. Nah, ada pertanyaan ini dari Najla WR. Kak, bagaimana caranya nonaktifkan BPJS Mandiriku karena terdaftar mak P3K? Wah, Selamat ya Kak Najwa. Najla. Oh, Najla. Selamat ya Kak Najla, sudah terdaftar P3K. Iya, bagaimana caranya menonaktifkan? Jadi sebelumnya nih Kak Najla mandiri ya. Kemudian sekarang sudah terangkat P3K. Jadi Kak Najla untuk dia istilahnya bukan penonaktifan ya. Oh ya, peralihan betul. ya, peralihan. Peralihan peserta. Ya, baik. Jadi kalau sudah ada SK-nya, daftar gaji dan gajinya sudah dipotong untuk iuran jaminan kesehatannya, silahkan laporkan ke BPJS Kesehatan terdekat untuk dialihkan. Jadi kepesertaan mandirinya Kak Najla itu akan dialihkan menjadi peserta P3K. Oh, jadi bukan lagi bayar iuran mandiri Betul. tiap bulan ya. Tapi kalau P3K itu Kak, bagaimana mekanisme pembayaran iurannya? Oh iya. Boleh Jadi dijelaskan? P3K ini dia penerima upah ya Kak Mbak Dewi, penerima upah. Jadi Betul. sesuai ketentuan untuk peserta penerima upah atau PPU, mau dia ASN, TNI Polri, P3K, pegawai swasta, pegawai BUMN, BUMD, nah itu semua ketentuannya sama. Iuran jaminan kesehatannya setiap bulan itu sebesar 5%. Nah, 5%, 4%-nya itu dibayarkan oleh satuan kerja atau badan usaha atau perusahaan yang menanggung. 1%-nya dipotong dari gaji pekerjanya setiap bulan. Nah, 1% ini udah bisa include loh satu pasangan dan maksimal 3 orang anak. Jadi satu keluarga ya. Betul, keluarga inti bisa ditanggung dari 1% yang dipotong itu. Mantap sekali. Jadi kalau Mbak Dewi sudah ada tanggungannya dilapor biar bisa dimasukkan. Oke Kak Riri, ada pertanyaan lagi dari Tisu Bayi. Wah, Kak, aku nggak mampu. Iya, Kak, aku nggak mampu bayar BPJS, bisa pindah yang gratis? Oh, oke. Bisa enggak? Berarti ini PBI ya maksudnya ya, penerima bantuan iuran ya Kak Tisu Bayi. Aneh das. Maaf ya Kak. Nah, jadi ketentuannya kalau semisal untuk sebelumnya jenis kepesertaannya adalah PBPU atau kepesertaannya mandiri yang bayar iuran setiap bulan, dan Kakak merasa kurang mampu untuk membayarkan iuran setiap bulan, boleh coba karena kan sebenarnya memang ada kepesertaan, jenis kepesertaan namanya penerima bantuan iuran. Cuman ini Mbak Dewi, setiap daerah itu sebenarnya punya kebijakan masing-masing dari pemerintah kotanya. Jadi boleh kalau untuk tanya-tanya gimana prosedurnya, boleh coba ke kantor BPJS Kesehatan cabang terdekat. Sesuai domisilinya Kakak. Nah, nanti ditanyakan dulu di sana bagaimana prosedurnya, apakah kebijakan pemerintahnya ada. Nah, biasanya sih itu diurusnya di kelurahan kalau bukan di kantor desa sih Kak. Boleh dicoba dulu. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan dari Kimri.
Kak, bisakah dinonaktifkan saja BPJS-ku karena sudah tidak mampu bayar? Kurang Kayaknya sama, deh Kak. pertanyaan yang tadi ya. Jadi tambahan informasi nih Kak Dewi, untuk kepesertaan mandiri itu sistemnya seumur hidup ya Sobat JKN. Tidak ada istilah penonaktifan atas keinginan sendiri, semisal mungkin alasannya karena tidak pernah digunakan, atau mungkin karena tidak mampu untuk bayar iuran. Nah, itu tidak ada penonaktifan. Penonaktifan itu hanya dilakukan ketika mohon maaf pesertanya meninggal dunia. Jadi kalau merasa tidak mampu untuk membayarkan iuran, silahkan coba usulkan ke pemerintah setempat. Nah, tadi sama prosedurnya, coba ditanyakan dulu di kantor cabang terdekat bagaimana prosedurnya, kemudian boleh langsung kita urus. Siap. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana itu pendaftaran auto debit Kakak Cantik? Malas tak mi ke bank daftar. Aduh, Kakak Indah Aduh. Fajrina pasti Gen Z ya yang mager kemana-mana. Bagaimana itu Kak Riri? Mobile JKN sayang. Bisa sayang mobil JKN, Ya, silahkan jadi Kak diakses. Indah, kalau untuk pendaftaran auto debit itu ada beberapa kanal. Yang pertama itu bisa melalui aplikasi mobile JKN, boleh lewat website BPJS Kesehatan juga bisa. Kemudian boleh juga langsung ke bank terkait. Kalau mager, download aja mobile JKN. Nanti di Gampang. aplikasi mobile JKN itu ada menu pendaftaran auto debit. Cuman ini tambahan informasi lagi nih teman-teman. Kak Riri. Di mobile JKN saat ini bank yang diakomodir untuk pendaftaran auto debit itu baru Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Hanya bank-bank itu ya? Ya, untuk saat ini ya. Jadi kalau semisal mungkin teman-teman ada punya rekening selain bank itu, boleh mungkin melaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat, ke bank terkait, atau melalui website BPJS Kesehatan. Siap. Oke, lanjut. Bura, maaf ya. Makasih penjelasannya Kakak Cantik. Sama-sama Kakak Cantik. Halo Kakak Fatu, Kakak Dewi. Ada dari Fitri Indayani. Hai Kakak Cantik. Hai Kakak Cantik. Hans Joni. Oke, makasih penjelasannya Kakak Cantik. Terima kasih Kak Hans Joni. Kak, di mana Ki tinggal? Ada temanku mau kenalan. Waduh, di rumah sayang. Di rumah jadi kakak-kakak. amal begitu ya Kakak Cantik. Oh, ini tadi Kak Nurdin yang bertanya. Iya Kak Nurdi, jadi karena kita sistemnya gotong royong, jadi iuran yang Kak Nurdi bayarkan setiap bulan itu digunakan untuk peserta yang sakit. Jadi ini mungkin bisa menjadi amal mungkin untuk Kak Nurdi. Kak, ini ada pertanyaan ini. Mana nih? Bagaimana caranya ambil antrean di mobile JKN? Nah, ditunjukin gak nih caranya? Boleh. Ini pertama-tama kita harus download mobile JKN dulu guys, teman-teman. Jangan lupa pastikan untuk download aplikasi mobile JKN bisa di Play Store dan di App Store. Terus kita registrasi. Nah, selanjutnya pilih info. Ini ada. Ambil antrian tuh di bagian atas teman-teman. Ini ada ambil antrian. Nah, kalau kita klik ini ambil antrian. Gelap sekali HP tak cantik. Maaf ya. Nah, nih. Jadi Kak siapa tadi? Kak Aryani Wardah. Aryani. Oke. Kak Aryani, ini kan kalau misalnya mobile JKN-nya berhasil terregistrasi. Nah, tampilan awal aplikasi kan seperti ini ya, Kak. Nah, nanti setelah itu silakan Kakak klik ini ambil antrian. Setelah itu akan muncul pilihan seperti ini. Jadi kalau semisal kakaknya baru mau ke FKTP, berarti pilih yang fasilitas tingkat pertama. Nah, tetapi kalau semisal ada surat kontrolnya ke rumah sakit atau semisal ada rujukannya ke rumah sakit, boleh langsung pilih yang Vaskes rujukan tingkat lanjut. Kemudian isi tanggal kunjungan, tanggal berapa kontrolnya atau tanggal berapa kakaknya mau berobat. Nah, kemudian daftar pelayanan. Mantap. Terima kasih tutorialnya Kak Riri. Sama-sama. Dari Kakak UCC 2104. Kak, bagaimana kalau mau tambahkan istri ketiga? Bisakah? Bagaimana Kak Riri? Sebenarnya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya shock. Gimana Kak Riri? Gak bisa dong. Gak bisa dong. Satu aja. Kalau antrian online diambil di mana Kak? Fitur apa? Nah, ini tadi Kak Riri. Antrian online. Waduh, tadi ini sudah ini tadi penjelasannya nih. Dia terpampang nyata nih Kak. Kalau habis registrasi terpampang nyata ini ada yang biru kan ini?
ini tulisannya ambil antrian. Nah, jadi klik yang ini aja. Nah, kan ada vaskes tingkat pertama, ada rujukan. Kayaknya ini peserta JK lucu-lucu ya. Lucu. Kayak kamu. Iya. Nih. Oke, lanjut. Ada lagi enggak? Salam kenal ya Kak, salam Salam kenal. kenal, penikmat. Jangan lupa follow ya Kak yang baru join. Nanti kita bakal sering live di sini tiap hari Kamis pukul 15.30 Wita. Oh, Wita. Oh ya, kita di Wita. Wita. Iya, kita di Wita. Ini ingat aku aja. Siap, aku akan ingat kamu. Suami dan aku sama-sama mendapat fasilitas BPJS dari perusahaanku. Biar ikut suami gimana Kak? Ini sama-sama PPU nih dua-duanya. Bagaimana itu Kak Rere? Baik. Jadi untuk Kak ingat aku aja, sesuai ketentuan, untuk apa sih? PPU ya. Jadi untuk pekerja penerima upah, sebenarnya BPJS Kesehatan itu jaminan kesehatan itu menanggung diri masing-masing ya Kak. Jadi kalau suami istri sama-sama bekerja dan gajinya dipotong 1% untuk jaminan kesehatan, artinya itu tidak ada istilah ikut ke BPJS suami. Jadi kita sama-sama berdiri sendiri. Semisal nih Mbak Dewi pegawai swasta, ada suaminya PNS. Nah, amin. Nah, jadi jaminan kesehatannya itu berdiri sendiri. Mbak Dewinya sebagai peserta pegawai swasta, suaminya sebagai peserta PNS. Jadi masing-masing ya. Masing-masing ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Moms Ila. KB kecelakaan lalu lintas yang kecelakaan tunggal apakah dikenakan biaya di puskesmas? Oke, untuk Ini sudah 2 kali bertanya. Kecelakaan lalu lintas ya. Tunggal apakah dikenakan biaya di puskesmas? Jadi sebenarnya Kakak untuk penjaminan KLL ya, itu sebenarnya penjamin pertamanya adalah JR ya Kakak, Jasara Harja. Jadi kalau semisal mungkin ada kasus kecelakaan kerja, dipastikan dulu ada laporan polisinya, ada jaminan dari Jasara Harjanya, karena penanggung pertamanya adalah Jasara Harja. Untuk BPJS Kesehatan itu adalah penanggung kedua. Ketika semisal platform dari Jasara Harjanya sudah maksimal, maka baru nanti BPJS Kesehatan yang mengcover sisanya. Tapi dipastikan BPJS Kesehatannya aktif ya. Siap, aktif dulu. Nih ada dari Fahreza. Kak, aku salah ambil kelas BPJS. Ini harus nunggu 1 tahun baru bisa diubah. Bagaimana itu karir ya? Salah kelas tahu. Kak Fahrezanya udah bayar iuran belum atau masih penangguhan? Kalau semisal BPJS Kesehatannya itu masih penangguhan, belum melakukan pembayaran iuran pertama, masih bisa diubah Kak. Boleh diubah melalui Pandawa atau boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Tetapi kalau semisal iurannya sudah berjalan, sudah dibayarkan setiap bulan, perubahan kelas itu sesuai ketentuan bisa dilakukan per 1 tahun sekali ya Kak. Jadi kalau semisal mungkin baru ini mendaftarkan diri dan sudah melakukan pembayaran iuran pertama, berarti tahun depan nanti diubah lagi. Ini ada dari kakak lagi. Itu Pandawa 24 jam Kak. 24 jam Kak. 24 jam. Iya, diaksesnya 24 jam. Betul. Terus ini ada lagi dari S. Kak, kenapa tidak cetak kartu nih untuk bayi yang baru punya BPJS? Kalau Kartu untuk bayi. kartu bayi tahu yang baru lahir. Kartu bayi ada. Jadi kartu bayi itu ada yang sudah tidak dicetak itu kartu kartu BPJS, kartu Indonesia Sehat, KIS ya. Jadi kalau untuk bayi baru lahir yang didaftarkan belum memiliki identitas, itu dia ada namanya kartu sementara Kakak. Nah, jadi untuk kartu bayi itu bisa dicetakkan, cuman memang dia dicetaknya cuman di kertas. Terus nanti di situ ada keterangannya kartu sementara dan identitasnya itu masih bayi nyonya. Misal bayi nyonya Dewi. Ya. Kalau untuk kartu fisik
KIS itu memang sudah tidak dicetak ya Iya, teman-teman, karena sekarang kan yang pertama sudah sistem digital, digital. kartunya bisa Oh, diakses di mobile JKN. betul. Yang kedua sudah bisa menggunakan NIK untuk berobat, karena kan sekarang sudah KTP elektronik, Mm-mm. data Dukcapil sudah connect dengan data BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman, siapa tahu ada yang belum tahu bagaimana caranya akses kartu digital di aplikasi Mobile JKN Kak Kasih Riri. lihat Kak Kasih Dewi. lihat, ini saya kasih lihat. Ini lagi-lagi di menu yang ini, Kak. Kita bisa akses kartu digitalnya di sini. Ini ada bulat-bulat warna biru di bawah, kita bisa tekan itu. Nah, muncul nih kartu pesertanya. Tuh. Ini bisa apa? Sobat JKN, maafkan kita terputus. Ini tadi ada kendala jaringan ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi belum selesai tuh pertanyaannya, siapa tadi? Mbak Dewi. Pertanyaan dari Kak Wahyu soal peserta Oh iya, yang PPU yang mau menanggung nanggung orang orang tua. tua Boleh ya. lanjut Kak Riri, maafkan. Lanjut ya. Ya. Jadi Kak Wahyu, di luar dari yang bisa ditanggung keluarga inti, untuk saat ini penerima upah yang bisa menanggung keluarga tambahan 1%, itu PNS pusat yang SK-nya kementerian. Nah, jadi kalau semisal nih Kak Wahyu PNS pusat dan mau menanggung orang tua, itu boleh diusulkan di bagian penggajiannya ya Kak. Nah, itu ada beberapa berkas yang dilengkapi, karena nanti untuk iuran dari keluarga tambahan 1% itu langsung dipotong dari gajinya Kak Wahyu. Misal nanggungnya 2 orang tua, berarti untuk Kak Wahyu 1% ditambah 2% untuk orang tuanya. Insya Allah berkah Kak Wahyu buat orang tuanya. Ini terus ada yang bertanya dari The Strawbearer. Bagaimana caranya aktifkan ulang anak tanggungan yang masih kuliah, Kakak? Oh iya. Ini untuk anak 21 tahun yang Iya, masih betul, kuliah. betul. Bagaimana Kak Riri? Jadi Penjelasannya dong. untuk anak yang masuk tanggungan ketika usianya lewat 21 tahun, maka di sistem itu Sobat JKN otomatis statusnya akan dinonaktifkan. Nah, kalau semisal anaknya lanjut kuliah, itu silahkan dilaporkan keterangan aktif kuliahnya atau bukti pembayaran kuliahnya ke BPJS Kesehatan untuk diupdate dan diperpanjang. Nah, jadi kalau anaknya di atas usia 21 usianya, ketika dia kuliah bisa ditanggung sampai usia 25 tahun dengan setiap tahunnya melaporkan keterangan aktif kuliah. Tiap tahun ya Kak Tiap Riri tahun, karena dia itu aktifnya itu dia 1 ya? 1 tahun. Oke, jadi selama kuliah silakan diperpanjang teman-teman dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah atau bukti bayar SPP kuliahnya. atau UKT. Teman-teman, selamat bergabung lagi. Ini untuk teman-teman yang baru join, silahkan untuk komen-komen kalau ada pertanyaan terkait program JKN, silahkan drop komentar di bawah. Jangan lupa juga buat follow info JKN Parepare, karena selain live, kita juga akan posting terkait konten-konten edukatif yang tentunya seru sekali. Seru sekali Mbak Dewi. Iya, ada dari kemarin BPJS suamiku menunggak, tapi sudah 2 kali pembayaran di Mobile JKN masih penangguhan. Bagaimana itu Kak Riri? Kemarin BPJS suamiku menunggak. Tapi sudah 2 kali pembayaran. Kan masih penangguhan, statusnya belum baru 2 kali. Penangguhan atau premi Kak? Oh iya. Iya. Karena untuk penangguhan dan premi itu ada Beda beda ya. ya. Kalau misalnya dia nonaktif karena premi, artinya itu ada tunggakan Kakak. Kalau nonaktifnya karena penangguhan, bisa jadi yang pertama itu belum melakukan atau belum waktunya melakukan pembayaran iuran yang pertama. Iya. Terima kasih Kakak infonya, sama-sama Kak Wahyu. Ini ada dari Kak Nurdi lagi. Sampai jam berapa Kakak ini live-nya? Kalau ketemu offline di kantor bisa Kakak? Waduh. Jadi kita live dari jam 15.30 teman-teman. Kita akan live selama 1 jam. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya boleh. Kita sarankan akses layanan non tatap muka saja buat akses informasi seputar program JKN. Oke? Aduh Mbak Dewi salty. Ngeblank saya.
Ada lagi Tulisannya penangguhan, Kak. oh penangguhan. Kalau Hmm. penangguhan Kakak bisa jadi itu tadi dua kemungkinannya. Yang pertama jadwal pembayaran iuran pertamanya itu terlewat. Ya, betul. Atau memang belum waktunya. Jadi nanti Kakak cek dulu virtual account-nya. Di situ ada tidak tertulis jadwal pembayaran iuran pertamanya. Kalau semisal mungkin sudah terlewat, Kakak merasa daftarnya sudah lewat 1 bulan, berarti boleh akses Pandawa lagi Kakak untuk update nomor virtual account-nya dan menunggu 14 hari ke depan untuk melakukan pembayaran yang pertama. Oke, nanti kalau sudah dibayar baru aktif. Betul. Betul. Selanjutnya Ada lagi yang bertanya tadi. Mau tanya nih Kak, mobil JKN saya masih gambar gembok semua. Waduh, gambar gembok semua itu artinya masih terkunci teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan Kak Riri? Sebenarnya ada dua kemungkinan lah. Jadi Kakak Dewi, Nah, apa itu, kalau Kak Riri? mobil JKN-nya tergembok. Kalau semisal, mana tadi mobil JKN-nya Kakak Dewi? Kita Boleh, jelaskan dulu tunggu ke saya teman-teman bukakan. Sobat JKN. Nih, Jadi teman-teman Sobat JKN, tampilan mobile JKN kan seperti ini. Kalau semisal tampilan mobile JKN teman-teman itu di bagian atas ini tertulisnya masuk atau daftar dan semua di sini menunya tergembok, artinya teman-teman itu belum terregistrasi atau belum login. Jadi silahkan kalau sudah bikin akun atau sudah registrasi, silahkan login menggunakan nomor NIK dan password yang sudah dibikin sebelumnya. Tapi kalau semisal nih Kak siapa tadi yang nanya? Penikmat. Oke. Kalau semisal nih Kak tampilan mobile JKN-nya di bagian atas tuh sudah muncul namanya teman-teman, misal di sini Dewi. Tapi ternyata ada beberapa menu yang terkunci. Artinya aplikasi mobile JKN-nya teman-teman itu mau diverifikasi 2 langkah menggunakan nomor handphone. 2 langkah. Jadi caranya pastikan nomor handphone yang terdaftar itu sesuai dan ada pulsa biasanya minimal mungkin 5.000 saja. Kemudian nanti salah satu menu yang terkunci itu silahkan dipilih, pilih verifikasi, pilih SMS, nanti ada kode OTP yang dikirimkan, masukkan dan mobile JKN-nya aman. Aktif, bisa akses semua fitur. Betul. Oke, aman. Silahkan dicoba dulu Kak. Kalau ada kendala boleh silahkan komen atau DM di info JKN Parepare. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk follow juga @bpjskesehatan.ri ya. Ini ada pertanyaan dari Upa _ bagaimana daftar peserta baru Kak? Ini peserta baru tahu baru Peserta mau baru, join jadi ya. peserta JKN. Bagaimana itu caranya Kak Riri? Oke, jadi Kakak untuk pendaftaran peserta baru daftar peserta apa ya? Saya jelaskan semua saja di. Iya boleh. Iya, karena Coba tidak ada mispersepsi iya, antara betul. kita. Jadi untuk pendaftaran peserta baru, yang pertama, semisal nih Kakak Upa mau mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri, boleh akses nih Pandawa, mobile JKN juga bisa. Boleh juga ke kantor BPJS Kesehatan atau kantor kabupaten terdekat. Kemudian kalau pendaftaran peserta baru, tanggungan pemerintah, penerima bantuan iuran, silahkan dilaporkan ke pemerintah setempat. Kemudian kalau semisal penerima upah untuk ASN, TNI Polri silahkan laporkan SK dan daftar gajinya. Kalau untuk penerima upah pegawai swasta atau BUMN, BUMD, nanti untuk badan usahanya yang melaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat. Seperti itu ya Kakak Upah. Aman. Ada lagi dari Kakak Baco-Baco. Boleh perubahan data Mbak? Boleh Kakak. Ini ya. Silahkan melakukan perubahan data di 3 kanal layanan non tatap muka yang ada di atas ini. Silahkan di screenshot kalau misal kakak takut lupa. Ini ada lagi dari kakak Najla. Adakah layanan BPJS online kakak yang bisa pakai Google Meet atau Zoom? Wah. Mantap. Adakah? Ada semua ya. Ada semua. Pokoknya program JKN itu mantap. Semua memudahkan peserta dalam mengakses layanan. Oke, jadi untuk Kakak Najla, saat ini memang BPJS Kesehatan itu salah satunya karena layanan non tatap mukanya itu adalah kegiatan BPJS online atau Viola. Viola? Jadi Viola. Oke, Viola itu apa Kak Riri? Oke, jadi untuk kegiatan Viola atau BPJS online itu masing-masing cabang, kantor cabang itu setiap bulannya ada jadwalnya nih Kak Dewi. Jadi biasanya yang menjadi
eh, peserta itu mungkin dari kelurahan, kantor desa, puskesmas. Jadi ada beberapa satuan kerja atau eksternal yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan kegiatan BPJS online. Jadi semisal nih ada jadwalnya masing-masing dari kantor desa atau kantor kelurahan. Jadi nanti kantor desa atau kelurahannya memfasilitasi warganya untuk kami lakukan kegiatan BPJS online. Jadi nanti warganya datang di kantor desa. Mantap. Nanti kita lewat Berkumpul ya. Zoom. Zoom, asik. Pelayanannya kurang lebih sama dengan pelayanan yang ada di kantor kabupaten dan kantor cabang. Tinggal bilang kendalanya apa. Jadi nanti setiap dibantu. cabang itu ada ya Kak Najla. Ya. Ini ada dari penikmat, tapi saya sudah masuk di menu daftar, tapi yang muncul gambar hati Kak. Obat. Save you. Bisakah pindahkan Paskas lewat Pandawa? Bisa banget, Kakak. Bisa Kakak. Bisa ya. Silahkan diakses dulu Pandawa di nomor yang ada di atas ini yang di tengah. Nanti Kakak di situ ada 3 pilihan, boleh silahkan untuk melakukan pindah Paskas. Oh itu tadi yang dari Kakak Upa. Oh iya, dia daftar mandiri. Oh iya, bisa Kakak lewat Pandawa. Pandawa bisa, Mobile JKN. Jadi untuk peserta baru itu bisa mendaftarkan sebagai peserta mandiri yang membayar iuran setiap bulan. Boleh diakses. Kalau lewat Pandawa silahkan pilih menu administrasi dan pilih pendaftaran baru. Kakak, apa-apa pelayanannya kalau di WA? Pandawa ya, Pandawa ini. Banyak sekali Kakak. Jadi yang pertama itu ada administrasi, ada informasi, ada pengaduan. Administrasi itu pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, perubahan data, perubahan Vaskes, perubahan kelas, reaktivasi, kemudian Banyaknya. pengaktifan kembali anak usia 21 tahun itu bisa update virtual account juga bisa. Kemudian untuk informasi itu cek status kepesertaan, cek tagihan, cek lokasi, screening riwayat kesehatan, itu semua bisa lewat pelayanan Pandawa. Jadi silakan diakses Kak, boleh dicoba-coba saja di WA-nya, di save dulu kontaknya Pandawa, boleh dicoba chat nanti. Coba deh lihat apa-apa saja menunya. Banyak sekali. Banyak sekali yang bisa kita akses. Pokoknya mudah, cepat, setara. Pandawa itu 24 jam ya Kakak. 24 jam bisa diakses. Jam 3 subuh mau akses Pandawa boleh. Silakan. Di hari Sabtu boleh. Kerennya Kakak Dewi. Iya kan 24 jam. Betul. Kak mau tanya, kalau menunggak apa bisa dicicil? Bisa Kak, bisa lewat Rehab ya, di Mobile JKN. Bisa daftar di Mobile JKN, di Care Center 165 atau boleh langsung ke kantor cabang atau kantor kabupaten terdekat. Jadi silakan download aplikasi Mobile JKN di Play Store atau di App Store dan registrasi ya. Download. Dari Kakak Upa lagi nih Kak Rere, ada jadwalnya BPJS keliling di Pinrang Kak. Di Pinrang ada. BPJS keliling ya ada. Biasanya itu Kakak untuk jadwalnya itu sudah di-share di awal bulan. Jadi sudah di-share ke mungkin kantor kelurahan atau kantor desa atau mungkin puskesmas yang akan dituju untuk kegiatan BPJS keliling. Jadi boleh cek-cek infonya Kakak. Silakan dicek ya. Nanti kita ada share terkait jadwalnya. Munduran sedikit Kak, kelihatan cantik tak. Oh terima kasih. Terima kasih Kak Nabila. Iya, salam kenal teman-teman. Barangkali ada yang baru bergabung, silahkan di follow info JKN Parepare. Kita akan sering melakukan live tiap hari Kamis jam 15.30. Kita akan sering cuap-cuap bareng program teman-teman program JKN di kolom komentar. Kalau ada kendala boleh silakan ditanyakan. Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang barangkali teman-teman belum terinfo boleh silakan di komen. Pokoknya kita akan menjawab sebisa mungkin. Oke. Karena Mbak Dewi jago sekali menjawab teman-teman. Oh, Kak Riri ini suhunya. Salam kenal dari Pinrang Kak Cantik. Halo, salam kenal juga. Jangan lupa di follow ya. Teman-teman siapa tahu ada yang masih mau bertanya boleh silahkan ya. di drop komentarnya di bawah. Iya, Kak Dewi masih siap sekali menjawab ini.
Ada kayaknya tadi terlewat itu Kakak Dewi. Ini tadi ada pertanyaan soal rujukan internal. Nah, kita akan bahas pembahasan itu di sesi lain, sesi khusus nanti. Jadi stay tune teman-teman. Ya, Pekan depan atau pekan-pekan selanjutnya betul. kita bakal bahas banyak-banyak tema. Jadi jangan lupa di-follow. Terus nanti kita akan info juga tiap live-nya akan ada flyer khusus. Betul, karena hari ini teman-teman kita khusus bahasnya kanal layanan tatap muka Tatap ya. Nanti terkait rujukan internal akan ada sesi khusus. Oke. Betul. Kakak, di mana alamatnya kantor BPJS Parepare? Di mana tahu Kak Di Riri mana, alamatnya? Kak? Di Jalan Jenderal Sudirman ya, Kakak? Ada di Google Maps. Ada Gampang dong. kok diaksesnya. Salam kenal Kakak cantik, salam Salam kenal. kenal. Assalamualaikum Kakak cantik. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman yang mau bertanya boleh. Apa-apa karena layanan non tatap muka Kakak? Kakak Riri apa-apa sih? Apa aja? Mungkin Kakak I terlewat Oh, infonya. Oke, Kakak. Jadi selain di atas ini ada juga, ini kan udah ada nih 3, Care Mobile Center. JKN, Care Center, Pandawa. Nah, kemudian itu ada BPJS Online atau Viola dan website BPJS Kesehatan. Nah, ini dari Kakak penikmat. Mau tanya nih Kak, apakah anak keempat saya masih bisa masuk di tanggungan? Oke, untuk Kakak atau Sobat JKN, tanggungan anak untuk penerima upah itu kan maksimal 3 orang anak nih, Kakak Dewi. Segmen PPU ya, Ya, Kak Riri. untuk Jadi PPU. ada beberapa skema untuk beberapa jenis kepesertaan. Nah, untuk segmen PPU, silakan. PPU untuk anak yang ditanggung itu maksimal 3 orang anak dengan usianya berurut. Nah, untuk anak keempat itu mohon maaf ya Kakak, sudah tidak bisa masuk tanggungan. Jadi boleh mungkin diusulkan daftarkan sebagai peserta mandiri. Atau kalau semisal anak pertamanya mungkin sudah keluar tanggungan, usianya sudah lewat. Nah, baru tuh anak keempatnya bisa menggantikan posisi kakaknya masuk ke tanggungan. Oke, ada lagi. Apa itu PPU? PPU, pekerja penerima upah. Siapa itu yang termasuk PPU, Kak Riri? Jadi yang termasuk PPU itu peserta yang menerima upah setiap bulan dari perusahaan atau satuan kerja. Mungkin ASN, P3K, pegawai swasta, pegawai BUMN, BUMD, itu semua termasuk dalam segmen PPU. Iya. Jadi siapa tahu ada teman-teman merupakan PNS, nah itu PPU. Pegawai swasta, PPU. Semua yang menerima upah setiap bulan itu disebut sebagai pekerja penerima upah. Oke. Ada lagi dari Kak Nit4, Kak Nita. Kak, kalau menunggak itu kalau selama dicicil apa bisa digunakan? Ya, mohon maaf ya Kak Nit4, selama melakukan program rehab atau cicilan, status kepesertaannya tetap nonaktif dan akan aktif kembali setelah cicilannya lunas. Kak, bagaimana cara kalau nomor HP kita tidak aktif pas daftar aplikasi? Boleh gunakan nomor handphone lain mungkin Kakak ya. Iya, pastikan ada pulsanya ya Kak. Karena akan ada kode OTP masuk ke nomor tersebut. Jadi dipastikan tidak aktif bukan hanya aktif WA ya, tapi aktif juga untuk yang telepon biasa. Oke, karena kebanyakan peserta tuh Kak Dede nomornya aktif cuma WA saja. Tapi tahu nggak Kak Dewi? Apa itu Kak Riri? Registrasi Mobile JKN sekarang itu udah bisa kode verifikasinya lewat WA. Iya, bisa ya teman-teman dicoba aja. Kalau semisal nih kan banyak itu peserta nomor telepon biasanya itu sudah tidak aktif, tapi itu masih sebagai nomor WA. Iya. Nah, itu bisa kok dicoba saja ya kalau untuk registrasi peserta pengguna Mobile JKN baru. Bisa. Coba sih. Kakak, saya mau daftarkan anakku BPJS. Kenapa enggak bisa ya? Padahal dulu pas bayi bisa. Mana ini? Your own nih. Ini. Oh iya. Saya mau daftarkan anakku BPJS. Kenapa enggak bisa ya? Padahal dulu pas bayi bisa.
Gimana itu ya? Kemarin anaknya daftar di mana kakak pas bayi? Terus bisa jadi mungkin sewaktu didaftarkan sebagai bayi nyonya terlewat untuk melaporkan akte kelahirannya. Nah kemudian tidak bisanya kenapa kakak dan lewat mana kita daftarnya biar bisa dicarikan solusinya. Betul. Oke. Oke. Ini ada dari Nyong Timur, Kak. Kalau mau pengaduan pada saat kami di RS apakah bisa? Bisa dong. Bisa. Bisa ya. Jadi di rumah sakit itu ada petugas namanya BPJS 1 atau BPJS siap bantu. Nah, kalau misal teman-teman lagi ada di rumah sakit, terus lagi ada pertanyaan soal program JKN atau ada kendala terkait program JKN, boleh teman-teman cari orang yang berrompi hijau, hijaunya hijau muda, ada tulisannya di belakang BPJS 1. Nah, boleh teman-teman bertanya dan atau melakukan pengaduan di sana. Atau kalau tidak ketemu orangnya, ada posternya yang tertera di setiap sudut rumah sakit. Oke, di setiap sudut vaskes. Lanjut. Tapi nomor handphone Kak kemarin sudah mati. Nah pas mau reset nomornya masih itu tertera yang sudah mati. Oh ini. Oh iya. Oh berarti kakaknya harus lakukan perubahan nomor handphone dulu. Boleh lewat Pandawa kak. Jadi sebelum registrasi atau mungkin login kembali di mobile JKN-nya, kakaknya ubah nomor handphone dulu di Pandawa. Jadi dipastikan nomor handphonenya sesuai ketika registrasi kembali di aplikasi mobile JKN. Ada lagi ini. Kak, kalau mau alihkan BPJS swasta ke BPJS pemerintah kemana dulu? BPJS swasta BPJS swasta berarti PPU ya, PPU-BU. Pegawai swasta ya, maksudnya ya. Jadi kalau semisal memang kakaknya sudah tidak bekerja atau sudah resign, otomatis kan pasti jaminan kesehatan yang dari perusahaan akan nonaktif. Nah, untuk peralihan ke pemerintah itu sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Boleh mungkin menanyakan dulu kak ke kantor BPJS Kesehatan terdekat di wilayah setempat. Wilayah setempat sesuai dengan domisilinya kakak. Nanti ditanyakan dulu bagaimana prosedurnya. Kalau untuk wilayah Parepare sendiri itu pelaporannya melalui kelurahan. Ke kelurahan setempat ya kak, ke kelurahan domisili. Ini nomor kakaknya tidak valid terus kak. Ini tadi lanjutan dari yang bayi. Yang bayi ya. Pastikan dulu kakak Dukcapilnya online ya. Dukcapilnya update karena untuk data BPJS Kesehatan itu kami mengikut dengan data Dukcapil. Jadi sebelum melakukan pengurusan administrasi untuk data BPJS Kesehatannya, dipastikan dulu data Dukcapilnya ini sesuai dan online. Boleh mungkin di Dukcapil kakak. Ada lagi dari kakak Syarah Wijdani. Kak, apakah akun mobile JKN bisa login di 2 HP yang berbeda? Nggak bisa kakak. Jadi semisal nih Mbak Dewi login di handphonenya, terus login lagi di handphone. Kalau Kariri blur nih, nanti wajah cantiknya paripurnanya tidak kelihatan. Jadi tidak bisa ya kak, tidak bisa login 2 akun, 1 akun di 2 device. Jadi semisal sudah login di device yang satu, kalau di login kan di device yang lain, jadi akan logout otomatis dari device yang sebelumnya. Oke, tapi kalau satu aplikasi bisa berapa akun? Maksimal 3 ya. Maksimal 3. Ini ada dari kakak Sylvia Medina. Mungkin ini kita tutup untuk pertanyaan terakhir ya Kak Riri. Kita sudah live sudah 1 jam lebih. Ini kita ditemani peserta JKN. Nah mungkin kita jawab satu pertanyaan terakhir dari kakak Sylvia Medina. Kak, kalau BPJS dari perusahaan sudah nonaktif, mau aktifkan BPJS gratis yang sama ya. Pertanyaannya yang tadi. Betul. Jadi sama pertanyaannya sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat, boleh ditanyakan ke kantor cabang terdekat bagaimana prosedurnya. Oke? Satu terakhir lagi deh. Karena kan tadi sama. Kak, kalau mau pindah ke Mandiri terus turun kelas. Mau pindah ke Mandiri. Jadi kalau sebelumnya status kepesertaannya itu bukan kepesertaan Mandiri, silahkan. Boleh Pandawa, chat Pandawa kakak untuk beralih ke Mandiri. Hak kelasnya boleh, silahkan dipilih sesuai kemampuannya kakak mau didaftarkan di kelas berapa. Aman ya? Aman. Oke, Sobat JKN.
Ditutup? Boleh. Kita sudah 1 jam. Kita jawab satu lagi Masih dari ada. Kakak Nyok Timur. Kak, kalau pendaftaran baru PBPU Mandiri, apakah bisa tidak di auto debit? Oh iya, jadi untuk auto debit sebenarnya Kakak itu disarankan ya daftarkan auto debit, di mana selain mempermudah, ini untuk meminimalisir adanya tunggakan. Karena kalau kita daftar auto debit kan iurannya otomatis dipotong dari Iya, rekening. betul. Iya, Jadi biar tidak menunggak. betul. Oke. Oke, teman-teman, mungkin kita tutup sesi live kita sore hari ini. Tapi jangan khawatir, kita akan live lagi di Kamis pekan depan di jam yang sama pukul 15.30 Wita. Jangan lupa buat join, dan yang baru join menemukan akun ini silahkan di follow karena kita akan ada konten-konten edukatif terkait program JKN. Kalau semisal ada pertanyaan lagi, boleh silahkan chat kita, DM kita, ada juga Instagramnya. Silahkan, kita akan sangat komunikatif dan responsif. Nah, sekian dulu terkait cuap-cuap kita sore hari ini tentang kanal layanan non tatap muka. Silahkan diakses ketiganya, bisa diakses 24 jam. Oke, sekian. Dan terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Gimana cara menghentikan live-nya? Kak, tunggu dulu. Di mute dulu.